Selamat datang kembali dalam perkuliahan pengantar analisis real MA3131. Nama saya Erik dari program studi matematika FMIPA ITB. Pada kesempatan kali ini kita masih akan berbicara mengenai bab bilangan real. Secara khusus kita akan mengenali tentang membahas lebih lanjut mengenai interval. Mari kita masuk mengenai pembahasan interval ini lebih lanjut. Nah, misalkan AB bilangan real dan A kurang dari B, nah interval berikut adalah interval di dalam bilangan real. Dia interval adalah subhimpunan bilangan real yang sebagai berikut. Saya bisa punya interval buka yang ditentukan oleh A dan B, ditulisnya sebagai berikut. Ini adalah apa? Himpunan X anggota real dengan X antara A sampai B, gitu ya. Dan cara yang sama saya punya interval tutup, itu adalah apa? Yang ditentukan oleh A dan B itu adalah tulisannya seperti ini, kurung siku A, B kurung siku, yang didefinisikan adalah himpunan X anggota real dengan X itu lebih dari atau sama dengan A dan kurang dari atau sama dengan B. Lalu saya juga punya interval setengah buka atau setengah tutup. Kalau tadi interval buka itu ujung-ujungnya, ujung ujung intervalnya tidak termasuk. Kalau interval tutup kedua ujungnya termasuk. Kalau interval setengah buka atau setengah tutup, salah satunya masuk, salah satunya tidak masuk. Oke ya, begitu juga saya bisa mempunyai interval buka tak hingga gitu. Jadi ya, itu adalah himpunan X anggota real dan X lebih besar dari A yang dinotasikan sebagai berikut. Dengan cara yang sama saya bisa punya min tak hingga koma B, itu adalah himpunan X anggota real dengan X kurang dari B. Ya, interval tutup tak hingga seperti ini pendefinisiannya dan saya punya interval. Jadi interval di dalam real ya ini saja, ini saja. Nah, pertanyaannya bagaimana mengkarakterisasi interval interval ini? Yang jelas, yang jelas adalah kalau saya punya interval, subhimpunan dari I dari R adalah interval, jadi jangan lupa interval itu adalah subhimpunan dari bilangan real. Kalau dia adalah interval, maka setiap kali saya ambil dua buah unsur berbeda di I dengan katakanlah tanpa mengurangi keumuman, X-nya kurang dari Y, maka berlaku seluruh anggota intervalnya itu adalah anggota I. Jadi seluruh anggota bilangan yang terletak antara X dan Y itu juga adalah anggota I. Jelas ya? Saya bisa melihat seperti ini. Jadi ini bukan interval. Saya punya misalkan himpunan X anggota real dengan X antara 0,1 atau X lebih besar dari 3 misalkan. Saya punya ini. Maka kalau ditulis dalam notasi interval ini adalah 0,1 digabung dengan 3 tak hingga. Oke ya, teman-teman tahu ya. Dalam hal ini, kalau saya tulis ini sebagai J bukan interval. Mengapa dia disebut bukan interval? Karena saya bisa untuk setiap, saya bisa pilih X sama dengan setengah, ini anggota J. Dan saya pilih sama dengan 4, ini anggota J. Tapi pilih X ini anggota J dengan X kurang dari Y, ini jelas. Tapi kalau saya ambil interval X setengah 4, yang adalah himpunan X anggota real dengan X-nya lebih dari setengah dan kurang dari 4, maka ini tidak di I. Kenapa? Karena eh, karena ada dua bukan anggota I gitu. Ya, oke ya. Dia bukan subhimpunan dari I karena ada eh, anggota, dua anggota I, tetapi mungkin bagus begini ya. Ada dua anggota setengah koma empat, tetapi dua bukan anggota I gitu ya. Oke, jadi akibatnya dia bukan subhimpunan dari I.
Oke ya. Jadi yang seperti ini itu bukan interval. Interval itu benar-benar cuman seolah-olah satu gitu, seolah-olah satu komponen gitu. Oke. Berikutnya, ini kebalikannya. Sekarang kalau saya punya subhimpunan dari real yang mengandung sedikitnya dua titik dan bersifat setiap kali saya ambil dua buah titik berbeda, katakanlah x-nya kurang dari y tanpa mengurangi keumuman, maka interval tutup x, y itu subhimpunan dari S. Kalau saya punya berlaku ini, maka pasti S-nya adalah interval. Jadi ini adalah kebalikan dari yang tadi, gitu ya. Kau bisa lihat buktinya di buku. Jadi dia akan membagi berbagai macam kasus untuk X, Y-nya anggota S. Nah, nanti yang paling mudah bisa dipelajari adalah ketika S-nya adalah himpunan yang terbatas. Begitu himpunan yang terbatas, maka saya bisa punya supremum dan infimumnya. Maka begitu saya punya supremum dan infimumnya, nanti tinggal dibuktikan bahwa nanti intervalnya yang mana? Antara interval satu atau dua gitu kira-kira ya, karena interval itu yang kita punya ya interval ya cuman itu gitu. Oke ya, kamu bisa coba lihat buktinya di buku. Untuk jadi yang perlu kita ingat adalah setiap kali saya mau membuktikan bahwa dia adalah sebuah interval atau eh, kita cukup membuktikan ini setiap kali saya punya dua buah unsur berbeda di subhimpunan itu, lalu saya buktikan bahwa interval tutup yang ujung-ujungnya dua titik itu adalah harus terkandung di subhimpunan saya. Maka dia pasti akan adalah interval menggunakan teorema karakterisasi interval ini. Oke ya, itu yang pertama yang harus kita punya. Nah, yang kedua adalah yang akan menggunakan nanti teorema karakterisasi interval itu adalah barisan interval IN. Oke, dengan n-nya anggota bilangan asli. Jadi saya punya I1, I2, I3, I4, I5, dan seterusnya. Disebut bersarang kalau I1 memuat I2, I1 memuat I2 yang lebih kecil, I2 memuat I3 yang lebih kecil, I3 memuat I4 yang lebih kecil, dan terus gitu mengecil gitu. Kira-kira ya. Jadi kalau saya punya barisan interval bersarang, saya punya awalnya mungkin adalah ini adalah I1, lalu saya bisa punya yang I2-nya tentu saja misalkan adalah ini. Ini adalah I2 saya. Lalu I3-nya bisa gini, dan seterusnya. Jadi dia bersarang bahwa eh, I dari N plus satu itu subhimpunan dari IN. Ya, oke. Nah, eh, kamu bisa coba teman-teman sebagai, nanti kita akan masuk ke teoremanya, tapi kamu bisa coba latihannya sebagai berikut ya. Latihan ini itu latihan yang penting menurut saya. Ini mengkarakterisasi nanti interval bersarangnya itu akan seperti apa gitu yang mempunyai sifat khusus ya. Kamu coba bisa lihat nanti ini IN ini adalah IN-nya itu adalah interval tutup, tapi dia akan bersarang makin lama makin kecil. Kamu punya satunya 0,1, 0,5, 0,1/3, 0,4, 0,4, dia akan mengecil gitu ya. Dan cara yang sama IN juga mengecil yang nomor 2, tapi dia adalah interval buka gitu. Nah, yang nomor 3 dia juga mengecil, tapi dia jalan satu arah aja gitu ya. Ah, dia jalan satu arah, tapi dia interval bersarang. Nah, yang spesial itu adalah barisan interval satu. Kalau saya barisan interval satunya yang tutup, ternyata nanti akan ada satu unsur yang ada di seluruhnya gitu ya. Nah, ini kalau misalnya nomor satu ini adalah nolnya itu sendiri. Ya, oke. Kita, saya coba berikan sketsa kasarnya. Kamu nanti coba sendiri bagaimana cara membuktikannya. Oke ya. Pertama-tama tunjukkan barisan interval IN dengan n anggota bilangan asli adalah interval bersalang. Mudah ya. Jadi saya punya nanti I dari n plus satu itu harus subhimpunan dari IN untuk setiap n bilangan asli. Bagaimana membuktikan ini? Karena ini harus berlaku untuk setiap n bilangan asli, kamu ambil sembarang n bilangan asli. Udah, setelah ambil n-nya, jadi n-nya sekarang udah fix. Lalu kamu buktikan IN plus satu subhimpunan dari EN. Jadi apa yang kamu lakukan? Ambil sembarang unsur di kiri, tunjukkan bahwa dia adalah unsur di kanan.
Ya, saya pikir itu tidak terlalu masalah. Yang nomor dua, kamu buktikan dua buah himpunan sama. Saya ingatkan, untuk membuktikan dua buah himpunan sama, kamu harus membuktikan bahwa dia adalah saling subset. Jadi yang lebih mudah tentu saja adalah nol ini adalah subhimpunan, subhimpunan yang isinya adalah nol, ini adalah subhimpunan dari irisan IN, N dari satu sampai tak hingga. Ya teman-teman ya, karena nol ya selalu ada di IN, karena ini IN kan memuat nol. Nah yang agak lebih sulit itu adalah membuktikan kebalikannya. Kalau saya punya irisan IN, ini adalah himpunan dari nol. Eh, Mungkin saya harus mengingatkan apa yang dimaksud dengan irisan IN ini. Itu adalah himpunan X anggota real gitu dengan X-nya itu anggota IN untuk setiap N bilangan asli. Jadi kalau misalnya saya punya I1 I1 iris I2, dia harus ada di I1 juga harus ada I2. Kalau saya punya I1 iris I2 iris I3, dia harus ada di I1 I2 I3. Dan cara yang sama kalau dia ada di irisan seluruhnya, maka dia harus ada di n untuk n bilangan untuk n seluruh bilangan asli gitu ya. Jadi yang langkah yang dilakukan ambil unsur di kiri, ambil sembarang x anggota ini. Ini berarti x anggota IN untuk setiap n bilangan asli. Sehingga saya punya x anggota IN itu adalah apa? X-nya terletak antara kirinya nol, kanannya adalah seper n. Gitu ya untuk setiap n. Karena ini berlaku untuk setiap n, nanti kamu bisa buktikan bahwa x-nya itu hanyalah nol. Ya, kamu coba buktikan. Nah, kira-kira ini. Nah, di sini itu ada sesuatu yang luar biasa. Kalau saya punya interval bersarang, tapi interval bersarangnya pada interval tutup, maka dia selalu mempunyai unsur yang ada di seluruh IN. Ya, dan ini tidak dipunyai untuk barisan interval bersarang yang lain. Ini hanya untuk barisan interval yang tutup. Jadi kalau saya punya IN, itu kirinya adalah AN, kanannya adalah BN, N bilangan asli adalah barisan interval bersarang. Jadi IN plus satunya itu subhimpunan dari IN untuk setiap N bilangan asli. Maka terdapat unsur di real sehingga dia adalah anggota IN untuk jadi apa artinya anggota IN untuk setiap N bilangan asli? Artinya si ini anggota irisan dari IN untuk N dari satu sampai tak hingga. Gitu ya. Ada si di matematika, begitu ada si artinya tidak harus satu. Tidak harus satu ya. Oke. Jadi yang berikutnya adalah oke, ini ya sifat interval besaran. Yuk kita coba lihat buktinya. Nah, jadi saya misalkan punya ini I1 itu adalah A1 B1, ini kira-kira yang hitam. Di dalamnya ada A2 B2, misalkan yang biru. Di dalamnya itu ada A3 B3, I3, dan seterusnya. Oke ya, perhatikan bahwa kita punya barisan bilangan A1, A2, A3, A4. Nah, terus ya, terus ke kanan. Kalau saya juga punya B1, B2, B3, dia akan terus ke kiri. Jadi A1 ini adalah barisan yang nilainya membesar, sedangkan B1, B2, B3 ini barisan yang nilainya makin lama makin kecil. Oke ya. Selain itu saya punya AN itu akan kurang sama dengan AN plus satu, betul ya teman-teman ya. Dan dia akan lebih kecil, AN plus satu pasti akan lebih kecil dari BN plus satu. Karena interval yang kita pandang adalah interval yang tidak hanya terdiri dari satu unsur. Jadi dia akan, dan BN plus satu ini karena dia bersarang, dia akan lebih kecil sama dengan BN untuk setiap N. Jadi saya punya AN itu pasti akan lebih kecil dari BN untuk setiap N. Gitu ya. Nah, lalu saya bentuk himpunan A, A-nya itu adalah apa? A1, A2, A3, dan seterusnya. Ini adalah himpunan tak hingga, himpunan terhitung. Dan B itu adalah B1, B2, B3. Maaf, ini kurang ya. Kurang. Seharusnya sampai ah, ini tutut saja di sini. Oke. Jadi himpunan A ini terbatas di bawah oleh A1, teman-teman setuju ya? Tapi dia terbatas di atas oleh B1. Jadi karena saya punya ini A, A-nya itu terbatas oleh tentu saja ini maaf, A ini akan A1 dan ini kecil dari B1 gitu ya. Jadi barisan A-nya itu akan terbatas oleh B1, sedangkan barisan B-nya terbatas oleh A1 gitu ya. Yang kita lihat yang A-nya dulu dah. Karena A terbatas di bawah terbatas di atas oleh B1, terbatas di atas oleh B1, dan A ini subhimpunan real yang tidak kosong ya, karena ada A1, tidak kosong. Dan tak kosong dan terbatas di atas oleh B1.
maka supremum A yang sama dengan C anggota supremum A yang didefinisikan itu sama dengan C gitu, eh, dia adalah anggota real dan ada gitu ya, ada dan dia adalah anggota real. Oke, jadi saya eh, karena dia adalah sub A-nya adalah C, maka AN-nya itu akan lebih kecil 9 C untuk setiap N bilangan asli. Kenapa? Karena C-nya ini adalah batas atas bagi himpunan A. Oke ya. Nah, sekarang saya membuktikan bahwa C ini itu lebih kecil sama dengan BN juga. Saya tidak bisa melakukan dengan proses yang sama. Kenapa? Kalau saya melakukan dengan proses yang sama, bahwa B itu nanti terbatas di bawah, maka dia ada, tidak harus C. Saya bisa punya eta. Pertanyaannya, apa hubungan si dengan eta? Si eta ya, nggak si eta ya nggak ada hubungannya. Nah, ambil sembarang, nah ini yang saya lakukan ya, ambil sembarang n bilangan asli, jadi sekarang n-nya sudah fix. Kalau n-nya itu lebih besar sama dengan k, untuk setiap k, k-nya berapapun, asalkan k-nya itu lebih kurang atau sama dengan n, maka kita sudah tahu karena dia interval bersarang, maka in-nya itu harus subhimpunan dari ik. Artinya kalau saya punya AK akan kurang sama dengan AN. Tapi AN akan kurang dari BN. Oke ya, nggak masalah ya. Dan cara yang sama, kalau saya punya K berapapun, asalkan dia lebih dari N, maka berlaku pasti IK-nya harus subhimpunan dari IN. Oke ya, jadi kalau saya punya AK harus lebih kecil dari BK, tapi BK lebih kecil dari BN. Apapun yang terjadi, maka untuk setiap K bilangan asli berlaku AK-nya itu kurang dari BN. Ya, teman-teman ya. Akibatnya himpunan A ini, A1, A2, A3, A4, A5 ini akan terbatas di atas oleh BN. Teman-teman setuju ya, terbatas di atas oleh BN. Karena C adalah batas atas terkecil dan BN adalah batas, maka batas atas terkecil dari A akan kurang dari atau sama dengan BN. Akibatnya C-nya itu akan kurang dari atau sama dengan BN. Teman-teman setuju ya? Akibatnya diperoleh C anggota IN, yaitu ANBN untuk setiap N bilangan asli karena N-nya tadi sudah sembarang gitu ya. Jadi dalam hal ini saya sudah buktikan selalu ada C dan jangan lupa teman-teman, C-nya itu belum tentu tunggal. Kapan dia punya tunggal? Kapan dia tunggal? Nah, ini teman-teman. Kalau infimum dari BN min AN-nya itu untuk N bilangan asli dia adalah nol. Saya serahkan buktinya kepada kamu. Maka C-nya itu adalah pada sifat interval bersarang adalah tunggal. Oke ya. Nah, yang terakhir teman-teman eh, oke, yang terakhir himpunan R itu adalah tak terhitung. Jadi kalau sebelumnya di bab satu kita udah tahu contoh himpunan tak terhitung itu adalah apa? Itu adalah himpunan kuasa atas himpunan bilangan asli, ya himpunan kuasa dari bilangan asli. Kita sudah tahu. Nah, pertanyaannya apakah ada yang lain? Ternyata himpunan real itu adalah tak terhitung. Secara khusus nanti interval 01 adalah tak terhitung. Begitu interval 01 tak terhitung, maka interval real yang adalah subhimpunan dari yang memuat himpunan real yang memuat 01 dia juga pasti tidak terhitung ya. Jadi sebenarnya cukup saya buktikan bahwa interval 01 itu adalah himpunan yang tak terhitung. Nah, di sini ada dua metode yang dilihat, ini hanya sebagai pengetahuan saja teman-teman dan buktinya menurut saya sangat cantik jadi perlu kita lihat ya. Oke. Nah, kita coba lihat. Yang pertama, himpunan R adalah tak terhitung. Cukup ditunjukkan bahwa I adalah tak terhitung. Oke ya, kalau I-nya tak terhitung dan I subhimpunan dari real, maka realnya pasti juga tak terhitung ya. Kita sudah punya. Oke, eh, ini hanya sketsa ya teman-teman ya. Kalau bukti lengkapnya tentu saja kamu harus tulis sendiri. Andaikan I terhitung. Oke ya, kita menggunakan kontradiksi karena mulainya dari andaikan. Andaikan I terhitung. Kalau I terhitung, teman-teman masih ingat dia ada bijeksi. Bijeksi. Jadi nanti setiap unsurnya itu bisa saya kaitkan dengan bilangan satu, bilangan dua, bilangan tiga, bilangan 4, dan seterusnya. Artinya saya bisa enumerasi seluruh unsur di I karena dia adalah terhitung. Yaitu misalkan adalah X1, X2, X3, X4, dan seterusnya. Itu adalah himpunan Xn dengan N bilangan asli. Jadi adalah sebanyak bilangan asli gitu. Terhitung karena terhitung ya. Misalkan saya punya I1-nya itu sama dengan N. Lalu saya punya bentuk I2 itu adalah subinterval tutup dari I1, subinterval tutup dari I, tapi yang tidak mengandung X1. Oke ya, jadi X1-nya dibuang. Lalu bentuk I3 subinterval tutup dari I2, tapi X2-nya dibuang. Mungkin kurang bagus ya, mungkin
I-nya itu adalah I0, baru nanti I1 dibuang X1, I2 dibuang X2, I3 dibuang X3, dan seterusnya gitu ya. Jadi, tapi dilihat saja ininya ya, bahwa sekarang I2, tadi I1-nya 01, lalu I2-nya itu adalah X1-nya. X1-nya siapa? Oh, X1-nya di sini. Buang. Sampai saya sisanya tinggal subinterval tutup, tapi tidak memuat X1. Lalu saya sudah punya I2, saya ambil I3. I3 itu yang mana? I3 ambil yang lebih kecil gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara membuang X2. Lalu terus saya lakukan, sehingga nanti pada akhirnya eh, interval saya punya, oh oke. Akibatnya kita memiliki interval tutup yang bersarang, yaitu adalah I1 yang memuat I2, memuat I3, memuat IN, dan seterusnya. Gitu ya. Saya punya interval tutup dan bersarang, akibatnya ada satu unsur. Berdasarkan sifat interval bersarang, maka akan terdapat satu unsur C, anggota IN, tapi IN itu sehimpunan dari I1, dan di sini I1-nya itu sama dengan I. Jadi selalu ada si anggota I untuk setiap N bilangan, untuk bilangan N. Lah, tapi si itu kita dapatkan tadi, eh, dapatkan dari gimana caranya? X1 dibuang, X2 dibuang, X3 dibuang, X4 dibuang. Ya akhirnya semuanya dibuang. Jadi kalau semuanya dibuang, artinya unsur si-nya itu sudah tidak ada di I karena semuanya udah dibuang. Tapi kita asumsinya berdasarkan sifat interbalan bersarang bahwa si-nya anggota I. Nah, di sini akan terjadi kontradiksi. Akibatnya pastilah pengandaian kita salah. Akibatnya sebenarnya I yang adalah interval 01 tak terhitung. Karena I adalah interval 01 yang tak terhitung, maka subhimpunan yang lebih besar, subhimpunan bilangan real juga adalah tak terhitung. Ya, dan yang terakhir ini interval 01 tak terhitung, ini juga buktinya cantik sekali menggunakan yang namanya diagonal, eh, argumen diagonal dengan cara yang sama ya. Andaikan 01-nya tak terhitung. Nah, ini pakai representasi desimal. Perhatikan bahwa untuk setiap X anggota 01, maka X itu akan mempunyai representasi desimal yang tunggal, yaitu X-nya adalah 0,B1, B2, B3, B4, dengan BI itu adalah 01 sampai 9 untuk setiap I bilangan asli. Gitu ya. Oke. Jadi jadi tentu saja B1 ini adalah desimalnya ya di belakang nol. Tentu saja sebenarnya ada masalah, tapi ketika misalkan 0,4999 dengan 0,5 gitu ya. Tapi dalam hal ini bisa saya pilih salah satunya aja sehingga representasinya benar-benar tunggal. Karena unsurnya terhitung, karena unsurnya kan dia cuma ini, teman-teman. Dalam bentuk 0,B1, B2, B3, B4 gitu ya. Tapi karena terhitung, saya enumerasi unsur-unsur di 01. Unsur-unsur di 01 bentuknya ini 0, titik 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 gitu gitu ya. Jadi X1-nya siapa? 0,B11 karena dia unsur pertama, 12, 13, B14 dan seterusnya. Gitu ya. Unsur kedua mulai dari indeks 2, 21, 22, 23, 24 dan seterusnya. X3, X4 saya punya XN dan terus. Pokoknya karena bilangan terhitung saya bisa enumerasi. Nah, lalu sekarang saya definisikan interval baru. eh, 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 Unsur baru, yaitu Y sebenarnya 0, Y1, Y2, Y3. Tentu saja ini karena dia representasi desimal, eh, maka dia akan ada anggota 01 gitu ya. Representasi desimal. Nah, YN-nya ini aturannya gini. Jadi kalau kamu lihat, Y1, saya mulai lihat Y1 gini ya. B11-nya berapa di sini di X1? Oh, B11-nya adalah 7. 7 itu lebih besar 95. Ah, berarti sekarang X1 B11-nya itu komponen pertama saya ambil sebagai 2. Kalau tadi lebih besar dari 5, 7, maka dia adalah 2. Jadi begitu ini Y-nya desimal pertama itu adalah 2, maka Y itu tidak akan sama dengan X1. Ya, teman-teman ya. Lalu yang Y2-nya gimana? Saya lihat unsur X2. Unsur di mana? Di B22. B22-nya gimana? Misalkan katakanlah B22-nya adalah 2. Karena B22-nya kurang dari 5, saya set sekarang jadi 7. Jadi saya punya Y1 tadi 2, sekarang 7. Jelas ya teman-teman ya. Y-nya bukan X1, saya tadi udah jelas. Sekarang
Y-nya juga bukan X2. Kenapa? Karena B22-nya kan tadi 2, sekarang diganti 7. Jadi pasti komponen keduanya itu, desimal keduanya itu pasti bukan sama dengan X2. Tidak sama dengan X2. Akibatnya Y-nya itu tidak mungkin X2. Saya akan lakukan terus untuk setiap N bilangan asli, sehingga saya akan dapatkan Y ini bukan X1, bukan X2, bukan X3, bukan Xn begitu ya. Bukan Xn untuk setiap N bilangan asli. Loh, tapi kan ini Xn itu adalah seluruh bilangan yang saya punya di interval 01. Oh, jadi saya punya Y-nya itu bukan anggota 01. Karena kan bukan X1, bukan X2, bukan Xn untuk setiap N. Artinya dia bukan anggota 01. Kontradiksi dengan Y-nya itu adalah anggota 01. Ya, teman-teman ya. Ini dia yang kita sebut nanti argumen diagonal gitu ya. Karena yang saya lihat hanya diagonal, unsur diagonalnya saja. Wah, cantik sekali. Ya, teman-teman ya. Dan cara ini artinya pengandaian saya salah. Jadi, sebenarnya interval 01 itu adalah tidak terhitung. Tidak terhitung. Ya. Maaf. Oke. Jadi, nah, kamu bisa baca juga mengenai representasi desimal, biner, dan desimal yang periodik pada buku teks. Oke ya, saya pikir itu saja. Jadi, untuk interval ini yang perlu kamu tahu, satu, karakterisasi dari interval, yaitu setiap kali apa yang dimaksud nanti bagaimana membuktikan suatu subhimpunan itu adalah interval, cukup saya tunjukkan bahwa untuk setiap kali saya punya dua buah sembarang yang berbeda, maka setiap unsur di antara itu dia adalah juga anggota eh, subhimpunan yang tadi. Kalau iya, maka subhimpunan yang tadi itu disebut interval. Yang kedua yang perlu kamu tahu terkait dengan barisan interval bersarang. Kalau saya punya barisan interval bersarang yang tutup dan dia makin lama makin kecil, maka selalu ada unsur yang ada di seluruh intervalnya. Gitu ya. Eh, Khususnya kalau nanti infimum dari Bn min An itu dia akan mengecil, dia menuju nol infimumnya, maka unsurnya itu adalah tunggal. Ya, itu saja. Tentu saja ini hiburan, himpunan R itu tidak terhitung ya, sebagai tambahan informasi saja. Saya pikir itu yang berikutnya nanti kita akan bicara mengenai barisan, yaitu di eh, bab yang baru. Terima kasih.